semuanya full atau satu tiang itu nggak boleh? Satu. Kalau 2 tiang gimana? Kalau tiangnya berbeda gimana? Oh, kalau bisa sampai Oh, Begini ya, mohon maaf ini saya nyampaikan masyarakat warga negara sudah merah putih panjenengan kalau mau masa tapi bendera itu disimpan aja itu bukan monggo dengan turunkan dengan lepas dengan simpan biar merah putih ya. berarti ini hanya di Agustusan saja untuk hanya merah putih. Waduh, gini loh mas ya, saya nggak mau berdebat masalah. Saya minta bantuannya dilepas, diturunkan, simpan, sudah selesai. Monggo, saya tunggu. Makanya kan ini kan nggak jatuh dari saya kan nggak jatuh kayak benda-benda kayak komunitas ataupun bendera-bendera partai dalam pun apa ini memang untuk menghormati Agustusan gitu kan. Oke, kita di merah putih saja. Apakah nanti di bulan selanjutnya apakah kita boleh menyebarkan atau memang nggak boleh sama sekali atau gimana? Masalah itu nanti ada yang berwenang memberikan penjelasan mas. Saya hanya minta bantuannya dilepas saja sekarang. Gitu gitu. Nanti berikutnya urusan berikutnya yang penting hari ini yang sudah terpasang itu jangan lepas, yang di bawah sudah. Monggo. Oh, iya. Nah, saya minta bantuannya kesadaran panjenengan selaku warga negara, warga Sawah Pratap yang ada Pak Lurah, Pak Kasih memiliki nyuwun tulung sangat dilepas mawon disimpan pun. Bebas. Ayo monggo. Nah, saya mau ke atas dulu nih. Ini monggo. tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Itu sebagai sebuah ekspresi dan tidak ada masalah. Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua takut kok sama bendera. Oke, warga sipil sekalian, sesuai request paling banyak bulan ini kita bakal ngebahas soal fenomena bendera One Piece yang dilarang sama pemerintah kita, ya dianggap sebagai bendera pemberontakan, bendera makar, bendera separatis dan lain sebagainya. Waduh, ngaco banget lah. Tapi ada fenomena menarik sebenarnya waktu gue baca berita, nggak kebayang gitu loh, One Piece diomongin elit politik sekelas Pak Sumindasko Ahmad sampai Pak Budi Gunawan, bahkan dikomentari oleh Ibu Titi Soeharto. Wow, gila sih. Ini sejarah harus mencatat ini semua, Pak. Jadi kita disuguhkan the real battle of Akainu versus Aokiji. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, ini kan lucu sebenarnya, karena menurut aturan, menurut apa yang berlaku di Republik ini, sebenarnya nggak menyalahkan aturan apa-apa ngibarin bendera One Piece selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, ya kan? Ya sama kayak bendera himpunan mahasiswa lah, atau bendera Ormas lah, atau bendera OI, bendera Slang, atau bendera Persib, bendera Persija, bendera supporter dan lain sebagainya, nggak ada beda. Ini anime, Pak, anime gitu loh. Orang bendera partai di mana-mana aja nggak ada yang protes kok. Walaupun udah nggak pemilu, ini bendera anime kok dibilang makar, dibilang separatis, dibilang gerakan pemberontakan, gerakan pengen menjatuhkan pemerintahan, itu tuh sakit sih menurut gue ya. Dan pemerintah kita ini kayaknya kesulitan itu membaca yang namanya peta realitas. Semakin mereka resisten, semakin orang melawan kan, karena yang dari awal yang cuma lucu-lucuan lama-lama bisa jadi ramai beneran, Pak. Jadi ya lebih baik berhati-hatilah dalam mengeluarkan statement dan ucapan gitu loh.